Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini kita berjumpa lagi dengan acara Sapaan Rohani dari GKJ Cakraningratan. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungi sabda Tuhan di saat ini dengan mengambil tema berjudul berkat yang terindah. Berkat yang terindah yang akan diambil dari kitab Pengkhotbah yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Tapi sebelumnya kita merenungi firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Sembah, sujud, puji dan syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu. Di mana saat ini kami boleh merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan yang selalu kami rasakan hari lepas hari hingga sampai saat ini. Bahkan di saat ini kami, Tuhan izinkan mau menggumuli sabda Tuhan. Bukalah hati pikiran kami Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Hingga kami betul-betul mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami renungkan. Kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu. Hingga apa yang akan kami sampaikan betul-betul hanya datang dari-Mu, bukan kehendak kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hingga kami layak untuk menggumuli sabda firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca, kita buka dari Alkitab kita, dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayatnya yang akan kita baca ayat 11 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini bila ada pertanyaan, bagaimana kalau Anda akan diberikan berkat dari Tuhan? Apa yang kira-kira Bapak Ibu Saudara inginkan? Tentunya berkat-berkat yang bagus bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berkat mempunyai pekerjaan yang bagus dengan penghasilan yang besar. Berkat di dalam kehidupan rumah tangga penuh kebahagiaan, berkecukupan. Berkat
dengan kesehatan yang kuat di dalam keluarga kita, berkat kesukacitaan, kebahagiaan yang boleh kita rasakan yang datang dari Tuhan. Itulah kehidupan yang selalu kita ingini, yang selalu kita harapkan, yang selalu kita impi-impikan. Dan pengertian kita kebanyakan kalau dinamakan berkat, itu adalah berkat yang menyenangkan bagi kehidupan kita. Apalagi kadang tidak kita rasakan bahwa berkat yang datang dari Tuhan seolah-olah itu yang mengenakkan bagi kehidupan jasmani kita, kehidupan kedagingan kita. Itu menjadi berkat yang luar biasa yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu berkat-berkat yang datang dari Tuhan yang mengenakkan, berkat berupa uang yang banyak, berkat kebahagiaan, berkat kesehatan akan menjadikan kehidupan kita menjadi senang, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara, bila di dalam kehidupan kita, selama kita masih berada di dalam dunia ini, tentu kita juga akan mengalami, kita juga akan mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Coba kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara lagi dalam masalah di dalam kehidupan saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara tidak ada masalah? Hidup dengan happy saja? Atau mungkin saat ini ada pergumulan yang berat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kita kadang lupa, berkat Tuhan itu selalu indah. Biarpun berkat yang dicurahkan Tuhan untuk kehidupan kita kadang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ingat, seperti yang di ayat yang ke-11 tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalah kehidupan bagi kita itu juga adalah berkat dari Tuhan. Kadang kita merasakan kesusahan, kita merasakan tidak mempunyai sepeser pun uang, padahal kebutuhan kita melonjak tinggi, banyak yang harus ditutup. Kadang ada berkat yang berupa sakit penyakit yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi biasanya Bapak Ibu merasakan itu bukan berkat, tapi itu ujian, itu cobaan. Padahal di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus bisa menerima keadaan apapun juga di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita kadang merasakan sukacita, berkat yang melimpah berupa kesenangan, kecukupan bagi kedagingan kita, bagi kehidupan duniawi kita. Tapi kadang ada masalah yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita. Kadang ada masalah yang besar, ada masalah yang rumit, ada yang masalah yang susah untuk diselesaikan. Bahkan ada suatu hal, sakit penyakit yang menimpa untuk kehidupan kita. Ini juga berupa berkat Tuhan. Ujian itu juga berkat. Karena
Tuhan menginginkan kadang-kadang kita nanti akan mengoreksi diri kita sendiri. Kita akan melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berjalan di dalam kehidupan yang benar? Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita selalu berada di dalam jalan yang benar? Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyadari. Kita di dalam menjalankan kehidupan ini, di dalam pikiran kita merasakan semuanya benar. Padahal kebenaran di dalam kehidupan kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu memohon berkat yang terindah di dalam kehidupan kita. Apa itu berkat yang terindah? Berkat yang terindah adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Berkat yang terindah adalah ucapan syukur kita untuk kemuliaan dan pemberian Tuhan yang berupa apapun. Jadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah berada di dalam jalan kebenaran Tuhan, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan. Maka dengan demikian kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur Bapak Ibu menjalani kehidupan ini. Apapun itu. Kadang kita merasakan susah. Kadang kita merasakan senang. Tapi biasanya kalau kita merasakan susah di dalam pergumulan, itu sulit untuk bersyukur. Padahal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarpun suka ataupun duka, biarpun senang ataupun susah, kita harus tetap bersyukur, bersukacita, karena semuanya adalah kehendak Tuhan. Maka dari ayat yang kita gumuli, yang ayat yang ke-13 berbunyi, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Kalau kita dapat menikmati makan, minum, dengan segala ulah jerih payah kita, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua adalah pemberian Allah. Untuk itu, jangan lupa kita harus bersyukur di dalam segala hal. Lalu kita bisa bersyukur di dalam segala hal, tentu kita akan selalu dilindungi. Kita selalu akan dituntun kehidupan kita oleh Tuhan. Kadang orang hanya melihat seolah-olah kalau orang itu kaya, orang itu sukses di dalam mata kita. Tapi kadang-kadang belum tentu mereka merasakan kebahagiaan seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita akan selalu merasakan kebahagiaan, merasakan ucap syukur kepada Tuhan, karena semua adalah berkat yang terindah yang kita terima dari Tuhan. Semoga segala sesuatu akan indah pada waktunya bila kita percaya, kita mengimani bahwa semuanya datangnya dari Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.